Salam adik-adik. Hari ini firman Tuhan yang akan kita baca terdapat di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Tema firman Tuhan hari ini adalah pembaharuan atau perubahan yang menghasilkan kejujuran. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang seseorang yang sangat senang sekali karena kedatangan tamu spesial. Pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, dia melayani, dia mengajar orang banyak, dia menyembuhkan orang yang sakit, dia pergi ke kota, dia juga pergi ke desa, bahkan kemanapun dia pergi, pasti ada orang yang mengikutinya. Kenapa ya Tuhan Yesus pergi dari desa ke kota, dari kota ke desa? Ya, ternyata Tuhan Yesus ingin memberitakan tentang kerajaan sorga. Waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta di kota Yeriko. Dan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Banyak sekali orang yang berdatangan untuk melihat Tuhan Yesus. Karena waktu itu mereka sudah mendengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus yang hebat. Dia yang berkuasa menyembuhkan orang yang sakit, mengadakan mujizat. Nah, pada waktu Tuhan Yesus melewati kota Yeriko dan masuk di kota itu, Tuhan Yesus di sana bertemu orang banyak. Nah, di situ ada seorang yang bernama Sakeus. Dia adalah seorang yang sangat kaya raya. Dia adalah kepala pemungut cukai. Ia mengambil pajak lebih dari yang telah ditentukan. Nah, mengambil hak milik orang lain itu adalah dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Ketika seseorang melanggar perintah Tuhan, apa yang dimaksud? Dia mendapatkan upah. Bukan hidup yang kekal yang diterimanya, tetapi mati selama-lamanya di neraka. Orang berdosa dihukum oleh Allah dan terpisah oleh Allah selama-lamanya di api neraka. Nah, tadi kan dikatakan bahwa Yesus mau lewat di kota Yeriko. Dan Sakeus penasaran adik-adik. Ia ingin melihat Tuhan Yesus, namun tidak bisa karena badannya pendek. Walaupun ia orang dewasa, tapi badannya pendek adik-adik. Nah, akhirnya dia berinisiatif untuk memanjat pohon ara. Dia ingin melihat Tuhan Yesus dari atas pohon ara itu. Lalu, ia memanjat pohon ara itu. Lalu, waktu dia memanjat pohon ara, Tuhan Yesus melihat ke atas. Dan Yesus berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Lalu Tuhan Yesus berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun, dan dia menerima Tuhan Yesus di rumahnya dengan sukacita. Tetapi semua orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang banyak itu ketika melihat Yesus ingin menumpang di rumah Sakeus, mereka bersungut-sungut. Mengapa ia menumpang di rumah orang berdosa? Dia kan suka memeras harta orang lain, suka memeras orang lain dan merugikan orang lain. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang lain akan aku kembalikan 4 kali lipat. Sakeus berkata demikian di depan banyak orang. Lalu Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi walaupun Sakeus adalah orang berdosa, Tuhan Yesus ingin Sakeus diselamatkan. Tuhan Yesus ingin Sakeus menerima Yesus dalam hidupnya dan memiliki perubahan hidup atau pembaharuan yang lebih baik. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus memulihkan kehidupan daripada Sakeus. Pertemuan Sakeus dengan Yesus membawa perubahan. Dia yang tadinya mementingkan diri sendiri menjadi mementingkan orang lain juga.
Dia tidak mempergunakan kekuasaannya lagi dengan suka-suka hatinya, tetapi dia menjadi pribadi yang murah hati, jujur dan peduli kepada orang lain. Luar biasa sekali ya. Orang-orang yang sudah dia peras hartanya, dia kembalikan lagi uangnya 4 kali lipat. Dan dia memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin. Itu semua benar-benar terjadi ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Sakeus secara pribadi. Nah, apakah adik-adik sudah bertemu dengan Tuhan Yesus? Apakah adik-adik sudah mengalami perubahan hidup yang baik? Ya, kita sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Pasti ada buah-buah roh, ada perubahan dalam hidup kita. Dari yang dulunya tidak baik, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar dari Sakeus. Dia bertobat, dia mengalami perubahan hidup. Nah, adik-adik, kita yang adalah gereja, kita harus menjadi teladan di tengah bangsa kita. Kita harus mulai jujur, rendah hati, dan peduli dengan sesama kita. Kita mulai dari tengah-tengah keluarga kita ya. Kita mulai memperhatikan satu akan yang lain. Kita tidak boleh merebut milik orang lain. Walaupun suatu saat nanti adik-adik menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang berhasil, jangan sombong ya, karena kita terpanggil untuk memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Kita harus belajar daripada Sakeus. Kita harus hidup jujur, rendah hati, dan peduli kepada orang lain. Kita tidak boleh sombong, karena segala sesuatu yang kita miliki itu semua dari Tuhan Yesus, dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, demikian firman Tuhan hari ini ya. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.